Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, walladzi anzalal qur'ana في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat hidup sampai saat ini. Maka kesyukuran kita yang harus kita lakukan adalah kita manfaatkan betul momentum Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah, bulan di mana kita dibebaskan dari siksa api neraka, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa uzlifat sayatin, dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dan semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini harus kita maksimalkan. Kita jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan itu muncul dari dalam diri kita sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan diamini oleh Rasulullah. Ketika itu ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah. Salah satunya adalah barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang yang celaka. Doa itu diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisa Ramadan ini mari kita berupaya, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga nanti ketika 1 Syawal kita menjadi orang-orang yang mempunyai predikat baru, yaitu muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang benar beruntung, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan ketiga hal ini sangat bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan saat ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi umat yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu Rasulullah setelah melaksanakan sholat berbicara dengan para sahabat. Ana mustaqun bi ikhwani. Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Antum ashabi. Ikhwani alladhi lam yarani walakinnahum yu'minuni. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ana mustaqun bi ikhwani. Saya sangat merindukan saudara-saudara saya. Para sahabat mendengar Rasulullah berkata demikian, bertanya-tanya dan timbul kecemburuan. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau masih merindukan saudara-saudara kamu? Padahal kami adalah saudara-saudara kamu yang senantiasa berjuang mati-matian mendampingi, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita berhijrah ke Madinah meninggalkan harta benda, keluarga, bahkan nyawa kami serahkan untukmu wahai Rasulullah. Susah senang kita bersama. Bagaimana mungkin engkau masih merindukan saudara-saudara kamu? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Kamu adalah saudara, sahabat-sahabat saya. Lalu siapa sebenarnya yang dirindukan oleh Rasulullah? Ikhwanil ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuni. Saudara-saudara yang saya rindukan adalah mereka yang tidak pernah melihat saya, tidak menangi zaman saya, tapi mereka yakin betul, percaya dan melaksanakan semua ajaran-ajaran saya. Lalu siapa yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita adalah umat yang dilahirkan 1500 tahun setelah Rasulullah meninggalkan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana sosok Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah. Tapi dengan keimanan yang begitu luar biasa, kita yakin betul. Bahkan kita melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Maka kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menjawab kerinduan Rasulullah yang begitu luar biasa? Tidak lain, mari kita ittiba kepada semua sunnah Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita laksanakan, maka dasarnya adalah Rasulullah SAW. Sebagai salah satu contoh bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Sudahkah sholat kita 1000%, 100% sama dengan Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Didukung dengan hadis yang lain, man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amalan ibadah apapun, kalau dasarnya bukan dari Rasulullah, dipastikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjawab kerinduan Rasulullah, mari kita senantiasa semangat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, sehingga ibadah kita yang kita laksanakan sama 100% dengan Rasulullah. Jangan sampai kita termasuk di dalam satu riwayat dikatakan ada seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah, sholat di masjidnya Rasulullah, menangi zaman Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan di akhir sholat, Rasulullah berkata kepada pemuda ini, sholli wa anta lam tusolli. Sholat lagi, sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Kemudian pemuda ini kedua kali untuk sholat. Di akhir salam Rasulullah mengucapkan sholli wa anta lam tusolli. Sholat lagi, sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat, sampai ketiga kalinya. Artinya apa? Ada orang yang hidup bersama Rasulullah, di zaman Rasulullah, sholat di masjidnya Rasulullah, tetapi Rasulullah mengatakan kamu belum sholat.
Karena ada kemungkinan sholatnya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka besar kemungkinan kita yang hidup jauh dari Rasulullah, sholat kita jangan-jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sama dengan sholatnya Rasulullah. Maka momentum Ramadan ini, mari kita semangat mengkaji, menghadiri majelis-majelis taklim dalam rangka apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama sholat kita, agar sama dengan Rasulullah SAW. Jadi keberuntungan yang pertama adalah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah dengan satu syarat, kita senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung adalah dalam salah satu hadis dikatakan, hadis qudsi, ketika itu surga berkata kepada malaikat, ana mustaqatun bi arba'in, talul Quran, hafidul lisan, mut'ibul ji'an, as-sha'im fi syahri Ramadan. Ketika itu surga berkata pada malaikat Jibril, ana mustaqatun bi arba'in, saya sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talul Quran, orang-orang yang senantiasa mentilawah Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi mentilawah Al-Quran. Dan Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana bulan Ramadan adalah syahrul Quran, unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran fungsinya tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita sekedar membacanya saja, kita tidak mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Maka benar kata surga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah yang pertama talul Quran, orang yang senantiasa mentilawah Al-Quran. Minimal kita pernah khatam dalam seumur hidup kita. Kalau khatam saja tidak pernah, apalagi kita mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya, mampu mempertanggungjawabkan semua yang muncul dari perkataannya. Walaupun tidak melalui ucapan, kadang-kadang kita nge-share di media sosial, di WA, mari kita saring lebih dulu. Jangan sampai yang kita keluarkan, yang kita ucapkan mengandung permusuhan, mengandung kebohongan, mengandung dusta, apalagi mengandung ghibah, yang insya Allah akan menghapus semua pahala puasa kita. Maka momentum Ramadan ini kita diberikan pelatihan agar kita mampu menahan diri kita, agar senantiasa mengucapkan sesuatu yang benar, mengucapkan sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, yaitu orang yang suka memberi makan orang yang berpuasa atau orang yang lapar. Insya Allah sudah dilakukan oleh semua masjid, semua lembaga, berbondong-bondong mereka memberi makan orang yang berpuasa. Tapi harapannya tidak hanya berhenti pada saat Ramadan, di luar pun banyak orang-orang yang kelaparan. Mari kita lanjutkan tradisi itu di luar Ramadan. Tetap kita jatah mereka, kita berikan mereka empati, karena banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Yang keempat adalah as-shaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang seperti apa yang dirindukan oleh surga? Tidak lain imanan wa ihtisaban, dasarnya adalah iman dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, agar kita menjadi umat yang mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya adalah bagaimana Allah menyatakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka syaratnya hanya dua. Falyamal amalan sholihah, berbuat amalan apapun benar menurut Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, didasari dengan keimanan dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di sisa Ramadan ini kita laksanakan 3 hal ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita di akhir Ramadan kita diberikan menjadi seorang pemenang, kita menyandang predikat baru yaitu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru